Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe aku dari kapan tahu. Jadi di sini aku mau ngebahas soal gimana sih cara pencegahan COVID-19 dari segi gizi dan juga pola hidup sehat selama di rumah aja. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan kalau misalkannya video ini emang bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, dan share supaya teman-teman kalian juga tahu informasinya. Ada vitamin D. Vitamin D ditunjukkan oleh berbagai uji klinis dapat membantu tubuh melawan infeksi akut saluran pernapasan dan juga dipercaya menurunkan gejala flu serta mempercepat proses recovery. Sumber vitamin D itu terdapat pada ikan, misalnya ikan salmon, sarden, juga terdapat pada kuning telur, daging merah, hati, sereal yang telah terfortifikasi, dan juga sinar matahari. Maka dari itu, jangan lupa berjemur. Vitamin E itu terdapat pada minyak jagung, biji-bijian, olive oil, dan lain sebagainya. Ada vitamin B6. Vitamin B6 digunakan untuk memperlancar penggunaan dan penyimpanan energi dari protein dan juga karbohidrat dari makanan sehingga dapat membantu meningkatkan sistem imun kita. Sumber vitamin B6 itu sendiri yaitu ada dari daging ayam, ikan, roti, sereal, bisa oatmeal, juga kacang-kacangan serta pada susu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada zinc yang merupakan komponen penting yang apabila terjadi kekurangan maka mengakibatkan respon imun terhadap infeksi juga kurang yang akhirnya menyebabkan tubuh lemah. Zinc terdapat pada daging sapi, produk dairy seperti roti dan juga keju. Selanjutnya ada selenium. Selenium yaitu ikan, daging, dan telur. Merupakan komponen yang penting untuk memperkuat sistem imun dan mencegah kerusakan sel dan membran. Bagaimana sih cara mengetahui konsumsi vitamin ataupun mineral kita telah cukup atau tidaknya? Nah, berikut ada linknya. Ini merupakan link angka kecukupan berdasarkan jenis kelamin dan juga usia bagi orang Indonesia. Silahkan dapat diunduh. Jadi, seperti yang telah aku jelasin tadi, di beberapa sumber makanan itu telah mencakup berbagai vitamin dan mineral. Maka dari itu, hindari konsumsi vitamin dan mineral berlebihan dengan konsumsi suplementasi tambahan apabila individu itu sehat. Karena kelebihan itu mengakibatkan toksik ataupun racun. Dan beberapa bisa dikeluarkan melalui ekresi, misalnya pada urin. Apabila kekurangan dapat menghasilkan dampak-dampak negatif lainnya. Tidak hanya sehat fisik saja, maka dari itu kesehatan mental pun perlu diperhatikan. Berikut ada tabel, silahkan diperhatikan. Nah, udah diperhatikan tabelnya ataupun dibaca nih. Jadi selama WFH dan pandemi ini yang sebaiknya diterapkan itu yang balance physical exercise. Word to remember ya guys, metabolisme tubuh itu akan tetap bekerja dan energi akan terbakar setiap harinya, bahkan selama WFH ataupun kalian sedang menonton TV. Maka dari itu, jangan merasa khawatir apabila kalian sedang tidak mood untuk berolahraga, dan jangan pula merasa bersalah. Kalian nikmati saja waktu istirahatnya. Dibutuhkan juga manajemen diri yang fleksibel dan tidak kaku selama self-quarantine agar kita dapat membangun hubungan yang sehat dengan makanan dan aktivitas fisik. Ini ada nggak yang selama di rumah aja makannya itu berlebihan?
Ada yang tahu istilah emotional eating? Nah, emotional eating itu merupakan gaya makan yang cenderung merespon emosi-emosi negatif dengan menggunakan makanan sebagai mekanisme copingnya. Kemungkinan yang terjadi apabila emotional eating, maka bisa obesitas ataupun overweight. Apa? Karena proses makannya itu dilakukan tanpa memperdulikan rasa lapar ataupun rasa kenyang. Harusnya yang kita lakukan itu adalah mindful eating. Jadi mindful eating itu kita menyadari bahwa apabila respon kenyang ya kita nggak makan, apabila responnya lapar ya kita makan gitu. Untuk lebih jelasnya, kalau emang kalian pengen tahu lebih mendalam, nanti bisa komen aja untuk bahasan topik selanjutnya. Mana ya caranya agar tetap aktif saat WFH? Yang pertama, kita bisa rutin memeriksa postur duduk saat WFH. Yang kedua, kita bisa istirahat dari duduk dengan berdiri dan bergerak tiap 30 menit. Yang ketiga, kita bisa lakukan naik turun tangga di rumah jika ada. Yang keempat, kita melakukan stretching secara rutin. Yang kelima, cari ide lain di internet agar tetap aktif di rumah. Penting menghindari rasa bersalah ketika sedang merasa kurang produktif. Di situasi pandemi ini yang cenderung membuat stres, maka rutinitas fleksibel diperlukan untuk manajemen diri agar menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu penting juga ya. Gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan mental selama di rumah aja? Kita harus memberikan waktu untuk rileks, bisa melakukan meditasi atau olah nafas mendalam, dan juga jangan lupa untuk memperhatikan perasaan dan kebutuhan diri kita sendiri. Oke, akhirnya untuk konten kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di share, di like, dan juga di komen jika kalian mempunyai saran untuk bahasan selanjutnya. Yang belum subscribe dulu ya guys. Ya, love you all. Tetap stay di rumah ya. Jaga diri baik-baik.